Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Cecilia Karunia Karen dengan NIM 212410102050 dari kelas Sistem Basis Data C. Nah, di sini saya akan mengidentifikasi sebuah studi kasus yang telah diberikan pada modul 2. Untuk apa kasusnya sebagai berikut. Nah, ini adalah kasus yang nantinya akan kita identifikasi. Nah, di sini ada gambaran bon pembelian pada bengkel Honda Jaya Raya. Untuk selebihnya kita bisa berpindah ke Excel. Nah, di sini saya sudah memiliki gambaran dari bon pembelian pada bengkel Honda Jaya Raya tadi ya. Pada soal pertama ini, kita disuruh untuk mengidentifikasi entity dan juga atribut. Sebelum itu, apa sih entity itu? Nah, jadi entity atau entitas adalah hal-hal apa saja yang nantinya akan disimpan dalam sebuah database. Sedangkan atribut, apa sih atribut itu? Nah, atribut adalah keterangan atau data-data yang terdapat dalam sebuah entity. Nah, sebagai contohnya pada entity mahasiswa. Nah, entity mahasiswa ini memiliki beberapa atribut. Nah, atributnya seperti apa saja? Contohnya seperti nama, NIM, alamat, sekolah, fakultas, prodi, dan yang lain sebagainya. Dan juga contoh lainnya seperti pada entity dosen. Nah, pada entity dosen ini terdapat beberapa atribut seperti nama, NIP, jabatan, dan yang lain sebagainya. Nah, sebelum kita mengidentifikasi entity dan juga atribut, di sini saya sudah membuat flat table ya. Jadi apa sih gunanya flat table? Nah, flat table ini digunakan untuk mempermudah kita dalam membagi dan juga menentukan data-data apa saja sih yang nantinya akan menjadi entity dan juga data-data apa saja sih yang nantinya menjadi atribut. Nah, dari data-data yang terdapat pada bon pembelian ini, saya mendapatkan beberapa data. Contohnya, yang pertama ini adalah nomor faktur, tanggal. Nah, nomor faktur dan tanggal terdapat pada yang di atas ini ya. Terus dan juga ada nomor polisi, warna, merek, tahun, mekanik ID, dan nama mekanik. Dan ini terdapat pada atasnya tabel ini. Dan selanjutnya ada kode part, nama part, kuantum, harga, diskon, dan juga total harga. Nah, di sini terdapat PPN. Kenapa sih PPN kok tidak masuk ke dalam flat table? Nah, jadi di sini itu PPN sudah termasuk ke dalam harga. Jadi PPN tidak termasuk di dalam data-data flat table ini. Nah, setelah menentukan flat table ini, kita dapat mengidentifikasi entity dan juga atributnya. Di sini saya sudah mendapatkan 4 entity yang terdiri dari pembelian, kendaraan, mekanik, dan part. Nah, pada entity pembelian ini terdapat beberapa atribut yang terdiri dari nomor faktur, tanggal, kuantum, diskon, kode part, mekanik ID, dan juga nomor polisi. Selanjutnya pada entity kendaraan. Nah, entity kendaraan ini terdiri dari 4 atribut, yaitu nomor polisi, warna, merek, dan juga tahun. Selanjutnya pada entity mekanik. Nah, entity mekanik ini terdiri dari mekanik ID dan juga nama mekanik. Dan yang terakhir ada entity part. Nah, entity part ini terdiri dari kode part, nama part, dan juga harganya. Nah, di sini ada pada atribut pada entity pembelian ini terdapat nomor polisi. Nah, nomor polisi ini merujuk pada entity kendaraan, mekanik, dan juga di sini terdapat mekanik ID yang juga merujuk pada entity mekanik, dan juga kode part yang menuju pada entity part. Nah, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2 ya. Jadi, pada soal nomor 2 ini, kita disuruh untuk mengidentifikasi entity dari multi-value atribut dan juga redundant atribut. Nah, di sini sudah tertampil identifikasi kita pada entity dan atribut tadi ya. Nah, sebelum itu, apa sih multi-value itu? Nah, jadi multi-value itu adalah
sebuah atribut yang dapat memiliki beberapa data sekaligus. Jadi isinya terdapat banyak data dalam satu kolom seperti ini. Nah, contohnya itu pada atribut hobi ya. Jadi, kan setiap orang itu pasti memiliki hobi yang berbeda-beda. Dan tidak menutup kemungkinan dalam satu orang itu memiliki beberapa hobi. Contohnya nih, saya memiliki hobi berenang, membaca, dan juga menulis. Nah, jadi nantinya pada satu kolom tersebut akan terdapat beberapa data. Contohnya tadi itu seperti berenang, membaca, dan menulis. Maka dari itu, kita harus memisahkan data-data tersebut menjadi beberapa kolom. Nah, dari identifikasi yang telah saya lakukan tadi, saya menemukan multi-value pada atribut kode path. Nah, kenapa? Karena pada kode path ini memungkinkan nantinya memiliki kode-kode sekaligus dalam satu atribut kode path ini. Contohnya nanti pada sebuah pembelian itu memungkinkan customer atau pembeli untuk membeli beberapa part. Jadi, maka dari itu kita nanti harus memisah-misahkan setiap part tersebut. Selanjutnya, redundant atribut ya. Apa sih redundant atribut itu? Nah, jadi redundant atribut adalah beberapa instance dari sebuah entity yang memiliki nilai yang sama. Nah, dari identifikasi yang telah saya lakukan, saya menemukan redundant atribut ini pada atribut warna dan juga merek. Nah, maka dari itu, saya nanti akan membagi atribut ini ke dalam sebuah entity. Nah, kenapa sih kok bisa disebut redundant atribut? Nah, contohnya nih pada atribut merek nih. Contohnya merek Supra X. Nah, jika nantinya Supra X ini akan ganti nama, maka semua data dalam database Supra X harus diubah semuanya. Nah, maka dari itu kita harus membuat sebuah entity baru dengan nama merek. Jadinya nanti jika ada kalanya Supra X berganti nama, kita hanya mengubah namanya saja tanpa harus mengubah ID, jadi tidak terlalu banyak data yang harus diubah. Dan begitu pula dengan atribut warna ya. Nah, jadi di sini saya telah membagi menjadi 7 part. Nah, di sini sudah terdapat entity warna yang terdiri dari warna ID dan juga nama warna, serta entity merek yang terdiri dari merek ID dan juga nama merek. Nah, warna ID dan merek ID ini nantinya akan terhubung dengan entity kendaraan. Nah, selain itu saya juga menambah sebuah entity dengan nama transaksi. Nah, entity transaksi ini terdiri dari transaksi ID, nomor faktur, kode path, kuantum, dan juga diskonan. Jadi entity transaksi ini merupakan lanjutan dari entity pembelian ini. Yang nantinya nama faktur pada transaksi ini akan terhubung dengan entity pembelian. Nah, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 3 nih. Nah, pada soal nomor 3 ini kita disuruh untuk mencatat atribut-atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Nah, dari identifikasi yang telah saya lakukan, saya menemukan atribut total harga. Nah, jadi kenapa atribut total harga ini tidak bisa dimasukkan ke dalam entity yang ada? Karena kita bisa mendapatkan total harga dengan cara mengkali dari kuantum dengan harga, lalu dikurangi dengan diskon. Oleh karena itu, kita tidak perlu membuat atribut dari total harga, karena kita sudah dapat mendapatkan dari atribut-atribut yang lainnya.
Nah, selanjutnya pada soal nomor 4 ya. Jadi, soal nomor 4 ini kita disuruh untuk menentukan primary UID dan juga secondary UID dalam setiap entity. Nah, di sini saya sudah melakukan identifikasi pada entity-entity yang telah diidentifikasi tadi. Sebelum itu, primary key ini adalah data-data yang bersifat unik, tidak dapat dirubah, dan juga sudah valid. Nah, di sini saya telah mendapatkan satu atribut dalam sebuah entity sebagai primary key yang saya tandai dengan warna biru-biru ini. Jadi, pada entity pembelian itu, primary key-nya adalah nomor faktur. Sedangkan pada entity transaksi, primary key-nya adalah transaksi ID, pada entity kendaraan terdapat nomor polisi, pada entity mekanik terdapat mekanik ID, pada entity part terdapat kode part, pada entity warna terdapat warna ID, dan juga terakhir pada entity merek ini terdapat merek ID. Nah, yang selanjutnya itu foreign key. Jadi, apa sih foreign key itu? Jadi, foreign key itu adalah sebuah data-data yang dapat membantu untuk menentukan relationship dalam entity. Nah, di sini saya mendapatkan beberapa atribut yang dapat dikatakan sebagai foreign key. Nah, di sini terdapat mechanic ID pada entity pembelian. Nah, mechanic ID ini merujuk pada entity mekanik. Dan juga ini pada entity pembelian juga terdapat nomor polisi. Nah, nomor polisi ini mengarah pada entity kendaraan. Nah, selain itu juga terdapat nomor faktur pada entity transaksi yang dapat mengarah pada entity pembelian dan juga kode part yang mengarah pada entity part. Nah, juga ini terdapat pada entity kendaraan terdapat dua foreign key yaitu warna ID dan juga merek ID. Masing-masing merujuk pada entity warna dan juga entity merek. Nah, selain itu yang putih-putih ini dikatakan sebagai secondary ID. Nah, selanjutnya kita identifikasi natural dan artificial UID. Nah, pada entity pembelian ini, saya menjadikan nomor faktur sebagai primary key. Nah, di sini itu saya menjadikan nomor faktur ini natural UID. Kenapa? Karena pada PK nomor faktur ini memang sudah ada di dalam data pada bon pembeliannya. Jadi semua itu sudah tercantum pada bon pembelian yang tadi, yang ada di dalam bon pembelian ini. Nah, jadi yang natural key terdiri dari nomor faktur, nomor polisi, mekanik ID, kode part, dan juga kode part. Nah, selain itu, artificial. Jadi, artificial ini kita membuat sendiri ID-ID-nya. Contohnya seperti transaksi ID, warna ID, dan juga merek ID untuk menandai atribut. Nah, selanjutnya kita mengidentifikasi relationship antar entity-nya. Nah, saya sudah membuat tabel-tabel seperti yang tampak pada layar ini. Nah, di sini saya juga mengeblok warna abu-abu pada tabel bagian bawah ini supaya tidak terjadi bontrok. Nah, contohnya seperti transaksi dengan pembelian. Nah, di sini sudah terdapat bagian putih supaya tidak bentrok juga pada transaksi dan pembelian pada bagian yang di sini. Nah, mari kita identifikasi. Yang pertama ada pembelian dengan transaksi. Nah, pembelian dan transaksi ini memiliki relationship karena nomor faktur pada pembelian ini akan merujuk pada entity transaksi. Nah, selanjutnya pada entity pembelian dengan entity kendaraan.
Di sini saya menemukan relationship antara pembelian dan kendaraan karena pada entity pembelian ini membutuhkan data-data yang terdapat pada kendaraan. Nah, yang selanjutnya ada entity pembelian dan dengan entity mekanik. Nah, di sini saya mendapatkan relationship antara entity pembelian dengan mekanik karena pada entity pembelian ini membutuhkan data-data pada mekanik seperti nama mekaniknya yang menservis motor. Nah, selanjutnya pada entity pembelian dan juga entity part. Nah, di sini saya tidak menemukan relationship antara keduanya karena part ini lebih berhubungan dengan transaksi, bukan pembelian. Nah, yang selanjutnya ada entity pembelian dan juga entity warna. Di sini saya juga tidak menemukan adanya relationship dengan pembelian dengan warna, karena warna ini lebih berhubungan dengan kendaraan dan kendaraan berhubungan dengan pembelian. Jadi tidak ada relationship antara keduanya. Begitu pula dengan merek. Merek juga lebih lebih berrelationship dengan kendaraan daripada dengan pembelian. Nah, yang selanjutnya pada entity transaksi dan juga kendaraan. Nah, di sini saya tidak menemukan relationship antara keduanya karena sudah pada entity kendaraan ini lebih merujuk pada entity pembelian, bukan pada transaksi. Jadi pada entity pembelian ini lebih membutuhkan data-data pada kendaraan seperti nomor polisi dan yang lainnya. Nah, selanjutnya pada entity transaksi dengan mekanik. Di sini saya juga tidak menemukan relationship antara keduanya dikarenakan entity mekanik ini juga lebih merujuk pada pembelian daripada ke transaksi. Selanjutnya pada entity transaksi dengan entity part. Nah, di sini saya menemukan relationship pada entity transaksi dan juga part. Jadi, pada entity transaksi membutuhkan data-data pada part untuk menghitung hasil total harga yang harus dibayar oleh customer. Jadi, part pada part nanti akan dikalikan dengan harga pada part tadi dikalikan dengan kuantum untuk menghasilkan total pembelian. Yang selanjutnya, transaksi dengan warna. Di sini saya juga tidak menemukan adanya relationship antara keduanya karena warna ini lebih merujuk ke kendaraan, begitu pula dengan merek. Yang selanjutnya pada entity kendaraan dengan mekanik. Nah, pada entity kendaraan dengan mekanik ini tidak ada relationship karena menurut saya keduanya tidak memiliki hubungan ya. Begitu pula juga dengan kendaraan dengan parts karena tidak ada hubungannya juga. Selanjutnya pada entity kendaraan dengan warna. Nah, entity kendaraan dengan warna ini memiliki relationship karena kendaraan ini membutuhkan data-data dari warna. Karena pada setiap kendaraan itu memiliki warna. Begitu pula pada kendaraan dengan merek dan soalnya entity kendaraan ini membutuhkan data dari merek kendaraan tersebut. Yang selanjutnya ada entity mekanik dan part. Di sini saya tidak menemukan relationship antara keduanya karena mekanik dengan part saya rasa tidak memiliki hubungan. Begitu juga dengan mekanik dan warna. Karena warna ini lebih merujuk pada entity kendaraan, begitu juga pada merek. Yang selanjutnya part dengan warna ini juga tidak memiliki relationship, merek dengan part juga tidak memiliki relationship, dan juga warna dengan merek ini tidak memiliki relationship. Baik,
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.